semua, jadi di sini kami akan menjelaskan pertama tentang siapa itu Lukas NMB, yang kedua tentang gaya kepemimpinan yang dipakai oleh Lukas NMB, dan yang ketiga tentang dampak dari gaya kepemimpinan yang dipakai oleh Lukas NMB. Baik, pasti kalian bertanya-tanya kan, siapa itu Lukas NMB? Jadi Lukas NMB adalah seorang politikus asal Papua. Ia lahir pada tanggal 27 Juli pada tahun 1967 di Papua. Dia menjabat sebagai gubernur 2 periode. Pada periode pertama yaitu pada tahun 2013 hingga tahun 2018 dan periode kedua pada tahun 2018 hingga 2023. Sebelum menjabat sebagai gubernur di Papua, Lukas NMB juga pernah menjabat sebagai ketua DPD dan ketua asosiasi bupati di Papua. Dan naasnya pada tahun 2022 Lukas NMB terkena kasus, yaitu kasus suap dari dugaan korupsi suap pembangunan infrastruktur di Papua. Dan ia divonis selama 10 tahun oleh tindak pidana Jakarta. Pada tahun 2023, ia dilarikan di Rumah Sakit Angkatan Darat di Jakarta dan meninggal pada tanggal 26 Desember pada tahun 2023. Lalu kalian pasti bertanya-tanya, gaya kepemimpinan apa yang dipakai oleh Lukas NMB sehingga dia bisa menjabat selama 10 tahun menjadi gubernur di Papua. Jadi begini, Lukas NMB secara dominan menerapkan gaya kepemimpinan transformasional yang mana melakukan pendekatan yang berfokus pada perubahan dan pemberdayaannya kepada masyarakat. Ia saat itu telah berhasil mengembangkan visinya, yaitu Papua Tanah Surga, yang mana Papua Tanah Surga ini bukan hanya sekedar slogan saja, tetapi Lukas NMB benar-benar mewujudkannya menjadi berbagai program. Salah satu programnya adalah Stadion Papua Bangkit. Nah, yang membuat kepemimpinan Lukas NMB ini unik adalah ia memadukan antara teori transformasional dengan pendekatan kultural Papua. Nah, melalui pendekatan kultural Papua ini, ia melakukan pendekatan secara emosional kepada rakyat Papua dengan menjalankan yang bukan hanya sekedar pembangunan, tetapi juga gubernur masuk kampung. Nah, gubernur masuk kampung ini ia terjun secara langsung belusukan di daerah-daerah terpencil. Oke, tadi kan udah dijelasin tuh tentang gaya kepemimpinan yang dipakai oleh Lukas NMB selama menjabat selama 10 tahun menjadi gubernur. Kalau ada gaya kepemimpinan pasti juga ada dampaknya dong. Kira-kira dampaknya apa ya? Kelebihan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Lukas NMB di Papua adalah yang pertama, visi jangka panjang dan inovatif. Dapat kita lihat pada Papua banyak sekali pembangunan yang dilakukan oleh Lukas NMB dan terobosan-terobosan baru yang diterapkan oleh Lukas NMB. Dan yang kedua adalah fokus pada pemberdayaan dan keadilan sosial. Lukas NMB berfokus pada 3 sektor pemberdayaan, yaitu yang pertama sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan. Dan yang terakhir adalah perubahan sosial yang transformatif. Dapat kita lihat ada program yang sangat menonjol pada kepemimpinan Lukas NMB, yaitu Bangga Papua, yang dalamnya untuk mencetak generasi-generasi emas Papua yang berkarakter. Di balik kelebihan pasti ada kelemahan dari gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Lukas NMB. Yang pertama adalah inkonsistensi kepemimpinan. Dapat kita lihat dalam penerapannya, Lukas NMB kurang konsisten dalam menerapkan kebijakan yang ada dalam memimpin masyarakat Papua. Yang kedua adalah kesenjangan infrastruktur dan kesejahteraan sosial. Lukas NMB hanya berfokus pada pembangunan saja, namun pada kesejahteraan sosialnya Lukas NMB tidak memperhatikan hal tersebut. Terus yang ketiga adalah kurangnya pengawasan dan kontrol dalam kepemimpinan Lukas NMB.
Karena apa? Seharusnya dana otsu yang dilakukan untuk melakukan pembangunan yang ada di Papua, pada saat itu dana otsu dilakukan pada hal yang tidak tepat atau hal-hal yang lain yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Sekian dari kami. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.